warahmatullahi wabarakatuh, Bu Uti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Fi. Apa kabar siang ini, Bu Uti? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya, Bu ya. Sehat ya, Bu. Oke. Alhamdulillah. Bu Uti, keadaan di situ sedang hujan, betul? Iya Bu, di sini sedang hujan deras. Oh iya, Bu. Mungkin nanti suaranya tolong agak keras ya, Bu ya, supaya Iya Bu. terdengar jelas ya. Iya. Oke, baik. Jadi seperti ini, Bu. Di sini kita akan melakukan kegiatan coaching ya, Bu ya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya Ibu, Iya. kira-kira ada tidak hal yang ingin Ibu utarakan di sini, Bu, dengan saya, Bu? Ada Bu. Jadi di kelas tuh saya mempunyai permasalahan ya dengan murid saya. Jadi saya kan mengajar di kelas 1. Nah, Iya. murid saya tuh ada satu murid yang anaknya dibilang paling pasif Bu ya, karena apa ya, setiap hari, jadi dia tuh bukan jarang tapi bahkan setiap hari dia tuh tidak mau menulis, padahal Hmm. semua teman-temannya yang tidak bisa pun apa ya, dia tuh sebenarnya bukan butuh motivasi kayak seperti saya juga kurang paham karena mungkin latar belakang di rumahnya seperti apa gitu Bu ya. Tapi ini yang saya ingin tanyakan sama ibunya, uh, kenapa ya murid saya tuh tidak tidak tergugah hatinya untuk mau menulis gitu Bu. Jadi dia tuh mau menulis ketika teman-temannya yang lain tuh sudah pada pulang gitu Bu. Oh, seperti itu ya, Bu ya, permasalahannya ya, Bu ya. Nah, Bu, terkait permasalahan yang Ibu hadapi nih, Bu ya, kira-kira maksud Bu Putri ini tujuannya adalah bagaimana gitu ya, Bu ya, strateginya untuk apa namanya, untuk menyikapi murid yang tidak fokus dalam belajar saat banyak temannya gitu ya, Bu ya? Iya. Oh, Bu, begitu. Nah, Bu, sebelumnya saya ingin bertanya nih, Bu, dengan permasalahan tersebut ya, Bu ya. Nah, kira-kira dalam pembelajaran selama ini yang sudah Ibu lakukan di kelas itu ya, Bu ya, itu sudah menggunakan metode pembelajaran yang seperti apa, Ibu? Ya selama ini kan saya mengajarkan murid saya dengan metode yang inovatif Bu ya, yang membuat anak tuh menjadi lebih kreatif dengan inovasi-inovasi. Hmm. Tapi tetap Bu, murid saya yang satu ini tidak tidak bisa untuk berkolaborasi dengan temannya. Jadi dia tuh inginnya selalu sendiri dan sendiri gitu. Hmm, iya betul ya Bu ya. Jadi kan ya Bu ya, setiap murid kan di dalam kelas itu kan banyak murid ya Bu ya. Jadi kan setiap murid itu kan memiliki banyak karakter, banyak berbeda dengan belajar apa sih, cara belajar itu kan berbeda-beda ya Ibu ya. Nah, Ya, jadi betul Ibu, sebagai guru kan kita harus menggunakan metode yang inovatif ya Bu ya, seperti yang tadi Bu Uti jelaskan gitu ya Bu ya. Untuk itu Bu, saya ingin mengetahui Ibu, maksud Ibu dari metode yang inovatif itu yang seperti apa gitu? ya contohnya seperti pembelajaran matematika yang saya ajarkan ke anak Bu ya. Hmm. Saya Hmm. menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan kartu-kartu angka, dengan menggunakan Iya. media yang konkret gitu Bu. Jadi anak tuh lebih senang dengan praktek menghitung secara nyata gitu tuh, dengan media-media yang menyenangkan gitu. Tapi Oke. tetap si anak itu, si murid yang satu ini tetap pasif gitu. Oke Bu ya. Baik. Berarti kan Ibu sudah berusaha ya Bu ya, sudah berusaha menerapkan metode yang artinya menyenangkan untuk murid ya Bu ya. Nah, Ya. kira-kira Bu Uti, menurut Bu Uti tuh metode yang Ibu terapkan itu membutuhkan kolaborasi dengan metode yang lainnya juga tidak ya? Supaya murid itu lebih menyenangkan, lebih fokus, kemudian lebih menarik untuk belajar seperti itu Bu. Ya kalau menurut saya sih seharusnya iya Bu ya, karena kan setiap pembelajaran kan pasti berkaitan dengan pembelajaran yang lainnya ya. Ya, ya betul. Tapi sejauh ini saya merasa belum berhasil nih.
merubah murid saya yang satu ini gitu. Oh, gitu ya Bu ya. Berarti kan sejauh ini kan kata Bu Uti kan betul memang harus menerapkan berbagai metode dalam satu pembelajaran ya Bu ya. Nah, kemudian kan tadi Bu Uti juga menjelaskan bahwasanya belum berhasil ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu Uti ya, jika Bu Uti memiliki angka 1 sampai angka 10, Bu, kira-kira prioritas pencapaian diri Ibu tuh ada di angka berapa Ibu? Kalau prioritas yang saya harapkan, saya inginnya di Hmm, 9 Bu ya. Pasti saya ingin semuanya pasti tujuan pembelajaran saya tuh tercapai sepenuhnya gitu. iya. Ini posisi untuk saat ini saya berada di angka 4. Saya merasa berada di angka 4 Bu. Saya Oke. Kenapa Ibu merasa di angka 4 Ibu? karena saya merasa belum berhasil merubah murid saya yang satu ini Bu. Itu menjadi apa ya, faktor kendala atau tantangan bagi saya gitu. Baik Bu. Nah Ibu berada di posisi 4. Kira-kira Ibu untuk melakukan aktivitas Ibu supaya naik tingkat gitu Bu ya, ada di posisi 10 gitu Bu ya. Apa yang akan Ibu lakukan Ibu? Yang pastinya saya akan terus belajar Bu ya. Saya akan mencari inovasi-inovasi baru nih. Dan saya juga Hmm, dari latar belakang yang mempengaruhi murid saya ini kenapa bisa seperti itu gitu. Yang pertama kan yang pastinya latar belakang dari keluarganya Bu ya. Pasti kan hmm. ya setiap anak kan eh, pasti mempunyai masalah dari rumah kadang dibawa ke sekolah gitu Bu. Iya, betul. Jadi itu ya Bu ya. Kemudian Ibu ya, untuk hal tersebut itu ada tidak Bu ya hambatannya dalam melakukan kegiatan yang tadi Ibu sebutkan, itu ada tidak hambatannya Bu? Pasti hambatan ada hambatan karena setiap kita mau menerapkan metode baru itu pasti mudah kita baca pasti ada Iya, betul. kan yang pasti kan mulai dari seperti penerimaan uh, apa ya apa yang kita harapkan. Hmm, betul ya Ibu ya. Nah, itu kan hambatannya ya Bu ya. Kira-kira Ibu ya, untuk melakukan menghindari hambatan, bukan menghindari namanya apa ya, untuk mengantisipasi ya Ibu ya. Kira-kira Bu itu ada tidak ya antisipasi gitu Bu ya ketika hambatan tersebut terjadi lagi seperti itu Bu. Ya, kalau untuk antisipasinya mungkin saya akan memberikan apa ya sedikit bukan hukuman Bu ya tapi seperti sanksi jadi yang membuat anak tuh merasa oh tanggung jawab saya cukup penting gitu. Jadi kalau hukuman kan membuat anak menjadi bosan ya, kalau hukuman kan biasanya membuat anak tuh menjadi makin tidak mau gitu. Tapi kalau dengan sanksi ya ingatan buat apa ya biar berpikir gitu Bu. Nanti dan saya akan memberikan sedikit Iya, baik Bu. Nah, itu adalah antisipasi dari Bu Iti ya Bu ya, bahwasanya betul ya Bu ya, untuk memberikan hukuman kepada murid itu artinya kurang baik ya Bu ya. Nah, sehingga Bu Iti akan melakukan sanksi yang lebih positif mungkin Bu ya, seperti itu ya maksudnya Bu ya. Oke baik Bu ya, karena kan namanya murid ya Bu ya, butuh kasih sayang ya Bu ya, sehingga membuat guru itu harus lebih bersabar lagi. Kemudian kita juga dituntut untuk kreatif dalam memberikan pelayanan pembelajaran di kelas seperti itu ya Bu ya. Jadi Ibu itu ngajar di kelas berapa nih Bu? saya di kelas 1. Oh di kelas 1. Oke Bu. Nah Bu, bagaimana Ibu perasaannya Ibu setelah melakukan pembelajaran dengan metode yang selama ini Ibu lakukan gitu untuk mengatasi murid tersebut Ibu? Bagaimana perasaan Ibu? Perasaan perasaan saya selama mengajar di kelas 1 dengan menggunakan metode yang pernah saya lakukan atau yang dilakukan, saya merasa Hmm?
lebih senang karena apa ya? Karena emang dunia anak kelas 1 itu kan masih dunia belajar sambil bermain, Bu ya. Jadi kita Betul. tuh harus bisa nih memberikan metode pembelajaran yang menyenangkan, yang inovatif. Jadi masa Mm-mm. kelas 1 itu seperti masa peralihan, Bu, dari TK ke SD kan ya. Jadi kelas 1 itu tidak jauh beda dengan Mm-mm. Oke, betul ya Ibu ya. Jadi kelas 1 itu adalah masa peralihan atau masa transisi ya Bu ya dari TK ke SD sehingga memang guru kelas 1 itu membutuhkan kesabaran ya Bu ya. Luar biasa Bu Uti ngajar kelas 1 penuh tantangan ya Bu ya. ya Oke. sabar. Iya betul ya Ibu ya. Ibu sehat terus ya Bu ya, semangat. Kemudian terus melakukan inovasi dan kreativitas dalam mengajar ya Ibu ya, supaya anak didik Bu Uti, anak didik kita semua menjadi murid yang berkarakter, murid yang kreatif, dan murid yang memiliki berpikir kritis seperti itu ya Ibu ya. Oke Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya itu Bu ya pertanyakan kepada Ibu. Semoga kita selalu sehat selalu ya Bu ya. Kemudian kita juga alhamdulillah sudah bisa berbagi pengalaman ya Bu ya, sharing di sini. Nah, kalau begitu saya akhiri ya Ibu ya coaching kita hari ini. Saya merasa jadi lebih apa ya? Long Gimana Ibu? Oke. Oke, Ibu merasa lebih plong ya Bu ya setelah kita berdiskusi ya di coaching ini ya Bu ya. Alhamdulillah. Buti sehat terus Ibu. Semangat untuk mendidik anak-anak kita di sekolah. Oke, saya akhiri ya Ibu ya. Sebelum saya akhiri ada yang ingin ditanyakan Ibu? Cukup Bu. Cukup. Oke Bu, baik Bu. Baik kalau begitu kita akhiri Ibu ya percakapan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.